Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan, kembali lagi bersama kami di Rekan Ternak Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas sedikit tentang siklus kehidupan maggot BSF. Istilah maggot sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti larva atau belatung. Belatung mungkin sudah cukup akrab di telinga kita ya rekan, namun ketika mendengar kata belatung mungkin kita cenderung terkesan geli dan menjijikan. Berbeda dengan belatung yang sering kita jumpai pada bangkai atau sisa makanan busuk, larva BSF bisa diternakan dan dijadikan pakan ternak loh rekan. BSF sendiri atau Black Soldier Fly atau lalat tentara hitam masih merupakan keluarga lalat, namun memiliki tubuh yang lebih panjang dan besar. Meskipun dari keluarga lalat, BSF tidak menularkan bakteri, penyakit, ataupun kuman kepada manusia. Dengan kandungan protein berkisar antara 30 hingga 40%, larva BSF menjadi pilihan potensial untuk dijadikan pakan ternak. Pemberian maggot atau larva BSF kepada ternak unggas, terutama ayam, dapat menekan pengeluaran untuk membeli pakan pabrikan. Oleh sebab itu, saat ini budidaya larva BSF cukup diminati terutama oleh peternak unggas. Selain itu, budidaya maggot atau larva BSF dapat dijadikan sebagai ladang bisnis sampingan karena tidak memerlukan perlakuan khusus atau teknik khusus dalam merawatnya. Selain bisa dijadikan pakan ternak sendiri, maggot dapat dijual sehingga menambah pemasukan. Keuntungan ini dapat bisa berlipat. Sumber makanan untuk larva BSF pun tidak sulit didapatkan karena bisa berasal dari sampah atau limbah organik rumah tangga. Untuk beternak lalat BSF, kita bisa memancing lalatnya langsung dari alam liar atau kita juga bisa membeli telur dari peternak-peternak lain. Untuk memulai budidaya maggot atau larva BSF terbilang cukup mudah rekan, karena larva BSF memiliki 5 siklus metamorfosis yang cukup cepat. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak fase-fase apa saja yang ada di dalam siklus kehidupan maggot BSF berikut ini. Fase pertama adalah telur. Lalat BSF berkembang biak pada lingkungan yang berfermentasi dan lembab. Perkawinan lalat jantan dan betina akan menghasilkan telur. Satu ekor lalat BSF dapat menghasilkan telur antara 400 hingga 800 butir telur. Butuh waktu sekitar 4 hari bagi telur maggot untuk menetas menjadi larva. Fase selanjutnya adalah larva. Pada fase ini, larva belum memiliki mulut yang sempurna untuk mengkonsumsi makanannya, sehingga membutuhkan makanan yang bertekstur lembut. Panjang tubuh dapat mencapai 2,5 cm dan lebarnya 0,5 cm dengan warna krem atau kehitam-hitaman sepanjang tubuhnya. Masa hidup larva yaitu sekitar 14-16 hari. Larva inilah yang biasa disebut dengan maggot. Fase selanjutnya yaitu prepupa. Fase ketiga pada perkembangan maggot BSF adalah prepupa yang merupakan peralihan dari larva menjadi pupa. Pada fase ini, maggot cocok dijadikan sebagai pakan ternak alternatif unggas. Fase keempat, pupa. Pupa merupakan fase ujung dari pertumbuhan maggot atau dapat dikatakan sebagai fase kepompong. Butuh waktu antara 2 hingga 3 minggu bagi pupa untuk berubah menjadi lalat dewasa dan kemudian bereproduksi kembali. Fase terakhir adalah lalat BSF dewasa. Setelah melewati fase perkembangan dari telur sampai menjadi pupa, tahap selanjutnya adalah pertumbuhan menjadi lalat BSF. Pada fase ini, lalat dewasa menghabiskan waktunya hanya untuk kawin dengan tujuan bereproduksi, dan lalat BSF dewasa tidak perlu mencari makanan karena sumber makanannya berasal dari lemak yang keluar dari dalam tubuhnya sendiri. Nah, itu dia 5 siklus kehidupan larva BSF yang dapat kami informasikan ya rekan. Dan bagi rekan ternak dimanapun berada yang ingin menekan pengeluaran pakan unggas, tidak ada salahnya untuk mencoba beternak BSF sendiri, karena bisa diintegrasikan di bawah kandang ayam rekan semuanya. Jika informasi ini bermanfaat untuk rekan semuanya, silakan bantu kami untuk mengembangkan channel ini dan terus bisa update informasi-informasi penting lainnya di bidang peternakan dan pertanian dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya rekan-rekan dapat notifikasi dari video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa!